Yuk, lanjut lagi sekarang. Oke. Tadi kita udah dapat apa? Nih, udah ngerti ya sini ya? Tinggal praktek. Mudah-mudahan nih bermanfaat buat teman-teman semua nih. Oke, jadi rumusnya gitu aja. Ya ini rumus. Ya nanti setiap ada problem, tenang aja. Lihat tujuan, lihat alasannya. Ya. Sekarang kita bahas langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya. Yang sudah punya daftar nama dibuka sekarang. Yang sudah diajarkan upline-nya kan? Ya. Oke. Yang gini-ginian yang nggak bisa ya? Beli lagi dong. Kemarin nggak bisa, saya di setiap di tempat. Yang canggih dong. Oke, semuanya. Daftar namanya diangkat semua ya. Siapa yang lihat? Ada nggak daftar namanya semuanya? Yang punya daftar nama angkat boleh. Yang nggak punya nggak usah. Yang nggak punya nggak usah. Ayo. Yang udah punya angkat. Yang udah punya angkat. Yang nggak punya nih siap-siap nih. Karena kalau belajar tuh melihat. Kalau matanya nggak pakai melihat, diambil. Oke. Nih, yang punya daftar nama silahkan. Udah semua? Bapak kenapa nggak punya? Belum dikasih sama upline. Ayo, jangan saya. Mungkin biasa. Kan ada anak kandung, ada anak tiri. Mungkin bapak ini anak tirinya nih mungkin. Nah. Oke. Ini saya jelasin. Kenapa penting ya? Nah gini. Oke, diangkat lagi daftar namanya. Oke. Sadar atau nggak sadar Bapak Ibu semua? Kenapa dimulai daftar nama? Nih, saya mau kasih contoh. Ini alat tuh apa? Ada misalnya, ini paku di sini kan? Ya nggak? Bisa ditarik? Pakai tangan? Pakai ini? Ini apa namanya? Alat bantu. Sama. Itu alat bantu. Banyak orang ya yang nyiksa tangannya sendiri karena nggak pakai alat bantu. Nah, yang pengen punya AB siapa? Yang pengen punya tim siapa? Alat bantunya apa? Daftar nama. Jadi daftar nama itu mana ya? Contoh ya, mana ya? Aduh, misalnya ini ya. Jangan. Ini aja. Contoh nih, Bu. Mentang-mentang daftar nama nih taruh di sini. Sana. Sampai daftar nama lecek. Anda aja udah males ngelihat daftar nama. Padahal itu alat bantu, Pak. Banyak orang nggak sadar daftar nama alat bantu. Nah, kira-kira yang namanya alat bantu dipakai apa dihindari? Contoh nih. Ini ada 10 paku. Dicabut pakai tangan sakit gak sih? Berdarah nggak tangannya ntar? Sama, banyak orang jalan bisnis ini nggak pakai alat bantu. Akhirnya apa? Ngedon. Akhirnya apa? Ngeluh. Akhirnya apa? Nggak berkembang. Akhirnya apa? Semuanya yang jelek-jelek tuh ada di dirinya masing-masing. Kenapa? Karena nggak pakai alat
Coba misalnya 10 pakai ini, enak nggak? Enak. Tarik, tarik, tarik. Itu simulasinya Bapak Ibu semua. Ya banyak orang menjalankan bisnis ini, padahal dia awalnya karyawan. Terus jalanin. Menurut pikirannya dia sendiri, kira-kira masuk nggak? Nggak masuk. Dia dagang. Terus dalam bisnis ini sesuai pikiran dia, berkembang nggak? Berkembang sih, cuman gitu-gitu aja gitu loh maksudnya. Nah, kita ini belajar alat bantu. 7 langkah ini alat bantu. Untuk apa? Untuk perkembangan bisnis kita. Beri aplaus buat 7 langkah. Siap belajar? Siap. Yang keras? Siap. Oke. Siap belajar? Siap. Siap aktif? Siap. Siap posting setiap hari? Siap. Nah ini ntar nih. Di akhir ada TikTok nih. Saya akan demo produk ntar. Ya. Kalau Bapak Ibu belajar 4 pilar, ya bisnisnya insya Allah berkembang semua nih. Ya. Tapi kalau nggak belajar 4 pilar, kelar bisnis Anda semua. Ya. Cuma sampai di situ aja. Ya. Ngerti ya di sini ya? Oke. Buka halaman pertama. Pasti jarang baca itu. Betul apa enggak? Yang jarang baca angkat tangannya. Yang jarang baca angkat tangannya. Yang pengen mobil case angkat tangannya. Pajero guys. Luxury. Yang males baca angkat tangannya. Ketawain diri sendiri nih jadinya. Nih, perhatiin nih. Kenapa penting? Gini loh. Bapak Ibu semua perhatian ke sini. Nih. Tahu nggak fungsinya ini? Tahu nggak? Ini apa? Fungsinya tahu nggak? Kayak tadi tuh. Kalau tahu fungsinya enak Pak. Kebanyakan member nggak tahu fungsinya ini. Wajar, jarang dibuka. Ya. Wajar menghindar ini. Dikiranya itu apa? Masalah jadinya. Yang namanya alat bantu untuk mempermudah apa mempersulit? Tadi udah buat impian. Nah tuh di sini nih. Gambarnya, tulis tujuannya, tulisin alasannya. Nanti di akhir saya akan tanya tuh. Ya, ini saya cross check nih biar bener ya. Terus pakai produk. Yang sudah buat video produk, manfaat produk. Yang udah buat, angkat tangannya. Yang sudah pakai produk maksudnya. Yang sudah buat video testimoni pribadi. Belum? Yang udah angkat tangannya. Ibu jaringan siapa? Belum buat juga. Insya Allah. Bapak ketawa lagi. Jaringan siapa? Udah buat? Apa? Produk apa? Eco Racing. Oke. Lanjut ya. Nah, nih, perhatiin ya Bapak Ibu semua. Fokus lagi. Nah, kenapa penting pakai produk? Kalau impian sikap itu udah pasti udah jelas tadi. Ini kenapa pakai produk itu penting? Gini loh. Ini aduh nih. Contoh ya. Produk kita ada berapa kategori? 5. Pertama apa? Kedua? Ketiga? Terus? Motif. Umam, silakan sini Mam. Ini contoh ya. Kang Rendita maju. Pak Catur silakan maju. Pak Roni silakan maju. Iqbal silakan maju. Berapa orang ini udah? Sama Iqbal berapa? Oke, ini perhatiin 5 kategori. Ini member, ini pasarnya nih. Ini mau promosi.
Ini membernya, ini marketnya mau promosi. Perhatiin baik-baik. Lihat wajahnya masing-masing. Lihat posturnya semua ya. Nih, contoh. Bapak ini promosikan tentang eco farming. Punya lahan atau temannya punya lahan, dipakai hasilnya bagus. Ya, beliau cerita, pede nggak dia? Pede. Apalagi punya video yang muka dia ada di sana. Langsung nggak tuh? Yakin nggak dia? Yakin. Terus orang nggak yakin, dia bisa meyakinkan nggak? Karena dia langsung terjun. Dan secara muka juga pas pertanian. Betul nggak? Betul nggak? Nah, sekarang gue cari yang nggak pas. Nah, bapak ini lagi nih, Pak Catur. Pokoknya enak banget dah Pak Catur nih. Contoh nih, nawarin kecantikan atau face bagus lah ke Niken. Niken masih muda, beliau udah tua. Nah, dia cerita, "Wih, Ken, ini bagus kan begini-gini." Tapi posisi bapak ini masih kumel lah, belepotan lah. Kira-kira Niken ngomongnya gimana? Karena dia kan apa? Lu aja begitu nawarin gua. Paham gak? Maksudnya ke pribadi juga nih. Ini banyak cerita-cerita lucu nih. Ya. Tuh, banyak kita ditolak sebelum kita melakukan. Kenapa? Kita menawari kecantikan. Kita nggak bersih. Muka kumbang. Nawarin kecantikan. Minimal walaupun misalnya, nih teman-teman semua nih, minimal bersih lah. Benar nggak? Muka cerah, bukan pucat. Ya, orang tertarik nggak sih? Nah, jangan juga misalnya umam nih, bicara kesehatan, terus sama bicara kecantikan atau cakep lah. Lah, gini dulu, ntar dulu. Gimana caranya dia ngejual? Kalau kayak gitu. Caranya gimana? Nah, perbaiki diri kita dulu nih. Ya, pakaiannya dulu. Semuanya. Ya. Jangan sampai kita prospek sama orang udah mau closing nih. Kita bau badan. Selesai itu. Game over, udah semuanya game over. Belum apa-apa. Tuh, jelas ya? Nah, contoh. Berarti ada pertanian, ternak, perikanan, otomotif, kesehatan, kecantikan misalnya. Otomotif siapapun bisa bicara kan? Tapi ingat, ya, kita ini membangun distribusi nasional. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu semua? Nah, berarti setiap pribadi punya kelebihan nggak? Punya. Yang kompak dong? Punya. Punya kekurangan? Punya. Fokus lebihnya, jangan fokus kurangnya. Ya. Ya, kalau kurangnya mah kurang semua. Ya nggak? Bener nggak? Tuh. Duduk sini. Nah, lebih tinggi, lebih pendek. Betul nggak? Fokus lebihnya, lebih pendek, lebih tinggi. Nah, jaraknya saya lebih panjang. Nah, dia lebih pendek. Mukul saya harus dekat. Betul nggak? Kalau saya cukup jarak aja. Berarti dia lebih pendek, saya lebih. Sama-sama lebihnya. Ya. Kalau dekat saya nggak bisa mukul. Kalau jauh saya bisa mukul. Dia kalau jauh nggak bisa mukul. Kalau dekat bisa? Sama. Berarti sama lebihnya. Betul nggak? Tuh. Lebih pendek, lebih sama aja. Kalau saya lebih tinggi, saya mukul ini aja. Kalau dia lebih pendek, nggak usah nyari muka saya. Ketinggian, cari perut saya. Sama kan? Sama aja. Tuh, sama bisnis ini juga. Jangan milih kurangnya. Lebihnya aja apa? Jelas ya? Naik lagi, Mam. 5 kategori ini yang sudah buat video siapa? Videonya mana? Perhatiin Bapak Ibu semua.
Kebayang nggak kalau misalnya kita lagi jelasin produk, tapi nggak usah lengkap-lengkap, santai aja. Manfaatnya ini, cara pakai ini, udah itu aja. Nggak usah, Eco Racing terbuat dari komposisinya ditanya. Lah kita mau ngapain sih ya, nggak bener nggak? Testimoni pengguna Eco Racing, pengguna motor Sabrina, sampai nih customernya. Gimana ya Pak Bre? Habis pakai produk gue Eco Racing. Produk gue, dia ownernya. Nah, oke. Mantap berarti ya. Oke. Maksain banget, mantep ya. Oke, terima kasih itu testimoni dari saya dan customer begitu. Nah, ini apa yang kurang? Go Luxury. Go Luxury dia. Beri aplaus dong. Berarti ini, apa yang kurang dari Bapak ini? Ya? Bukan. Ya, gimana biar bagus? Ini contoh ya. Nah, kalau ngambilnya Bapak Ibu semua, nah, pas gini nih. Ah, segini nih. Jangan terlalu gini. Apa nih? Ya, kepala kita udah kayak Eco Racing tuh. Segini. Contoh, yang mau diwawancara yang saya, nih. Pak Wawan, gimana cara pemakai Eco Racing? Bagus? Bagus, Pak. Nah, segini nih. Badan dia kelihatan. Lebih bagus lagi ada motornya. Lagi nih motor, nih kilometernya berapa sebelumnya, sesudahnya berapa, biasanya berapa. Nah, gitu langsung. Langsung disorot tuh kilometernya. Terus bapaknya gini. Jadi posisinya gini aja. Tuh, jangan terlalu kecil juga. Gini. Jelek juga kan? Nah, maksudnya ini video 1 menit sampai 2 menit aja. Tujuannya apa? Bukti bahwa Anda udah make. Kalau Anda udah make, kira-kira dia mau nggak dia? Mau. Kalau Anda cuma cerita doang, nggak ada buktinya gimana? Ya, bukti di PTBS itu bukan cuma bonus, Pak. Tapi pakai produk, hasilnya bagus, efek bonus. Sistemnya bagus, gak ada produk. Itu apa namanya? Money game. Paham ya? Tuh. Tapi kalau di kita ya itu. Kita jelaskan ini. Produknya. Ya, karena produknya itulah ya yang luar biasa di PTBS Beri aplaus dong. Tuh, ngerti ya mesin ya? Nah. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, tadi terlalu kecil tadi tuh. Nggak kelihatan. Nah, tapi udah bagus. Ya, daripada nggak buat kan? Kau? Bener nggak? Tuh, beri aplaus dong buat kita semua nih. Nah, perhatiin ya Bapak Ibu semua. Kalau kayak gini kira-kira mantap nggak nih? Tuh. Nah, Kang Renita sini yang dikit. Pakai produk. Akhirnya, nah contoh nih Kang Renita sini tuh. Udah pakai produk kan? Udah. PCA. Cara jalannya P pakai, C cerita. Setelah dia pakai produknya bisa cerita nggak? Di mana dia cerita? Dengan siapa? Biasanya kerja kan Bang? Kerja. Ketemu orang nggak? Ketemu. Ke pom bensin ketemu orang? Ketemu. Ke warung? Ketemu. Ke kantin? Ketemu. Kerja? Nah disitulah dia cerita. Ceritanya gimana? Bro, gue punya motor nih. Pakai pil ajaib ini. Ya, gue bisa menghemat sebulan tuh yang tadinya 600 ya 300. Yang tadi 300 jadi 150 nih. Luar biasa bro. Contohnya misalnya gitu. Ya, tuh, nih, keren banget tuh. Kalau orang cerita gitu, dia nanya nggak? Kalau nggak nanya, tinggalin aja. Kepikiran nggak dia? Itu apaan sih? Gue pengen juga. Kalau udah kayak gitu, ada 10 orang aja. Siap nggak dijelasin? Ya. Siap Pak, tinggal diundang. Ngejual nggak dia? Jual. Enggak, orang cerita doang. Cerita tuh ini apa? Menarik dan cerita itu tujuannya apa? Menarik dan tertarik. Ya, bikin orang penasaran.
Tuh, jelas ya? Jadi nggak usah pusing. Yang kerja, sambil jalan kan ada orang tuh, ada teman kita yang punya motor sama punya motor. Lu cobain ini dah. Tapi jangan di gua belinya, di sana aja tuh. Ya, gua mah buat pakai sendiri nih. Waduh, pokoknya penghematannya luar biasa. Ya tarikannya enteng loh, cobain aja. Gue minta satu, beli aja sana. Di mana? Nah, udah nanti gua kasih tahu dah. Sekarang cobain satu nih. Tuh, di satu pil itu luar biasa bu efeknya. Apalagi teman-teman bisa menjelaskan manfaatnya. Tahu nggak? Kita cukup pakai Pertalite doang, rasa bisa kayak Pertamax, bahkan lebih tinggi daripada Pertamax. Ya, kalau beli Pertamax kan sayang, betul nggak? Nah, pakai aja beli ini. Kira-kira orang tertarik nggak? Penasaran nggak? Kalau udah penasaran, udah cukup sampai sana. Apaan sih nih? Udah. Udah nanti deh. Ya, ntar kasih tahu. Ya, nih loh beli di sini loh. Ya, kalau kita setahun nih, biasanya pengeluaran sekian, bisa sekian tuh. Jutaan loh pengeluaran kita BBM loh. Kadang-kadang kita nggak dicatat aja. Kebayang nggak kalau misalnya bisa menghemat, nggak usah 50%, 30% aja. Paham ya di sini ya? Temannya diceritain penasaran nggak? Penasaran. Tuh, akhirnya diprospek deh ntar, dibantu. Apa kabar? PTBS? Otomotif. Silakan. Ini pertanian sini. Ini biar paham nih. Sudah dipakai, mau punya sendiri kayak, mau punya saudara kayak, punya teman kayak, dipakai, ada yang gabung, atau pakai testimoninya. Kan banyak PTBS sudah banyak testimoninya kan? Nah, dipakai dia. Hasilnya bagus. Nah, kira-kira kalau ada yang nanya ke beliau, boleh nggak? Boleh. Nah, beliau cerita sama yang punya temennya kerja di pabrik, tapi punya lahan di kampung kan banyak itu ya. Atau saudaranya punya lahan. Boleh nggak cerita dia? Boleh. Pede nggak ceritanya? Oh ya. Oh bu, ibu-ibu warteg, tapi dia di desanya punya lahan banyak. Bu, ibu kan punya lahan. Nah, pakai ini bu, pakai pupuk ini. Wah hasilnya bagus, 2 kali lipat dan memotong biaya produksi. Pupuk apa itu? Itu dia bu. Tadi ibu udah pertanian udah berapa lama? Udah 15 tahun. Setiap beli pupuk pasti nggak? Pasti. Berapa habis? Dapat apa aja bu? Dapat pupuk lah. Oh iya, kalau di sini beli pupuk bisa dapat komisi bu, bisa dapat reward bu. Kira-kira dia penasaran nggak? Tertarik nggak tuh? Karena apa? Bapak ini udah pakai produk, tahu manfaatnya, tahu keunggulannya. Ya, ceritanya enteng apa enggak? Apa penuh beban? Enteng apa enggak? Enteng. Itulah Pak yang dijalankan sama leader kita. Ya, enteng Pak. Kalau cuma cerita, siapa sih yang nggak bisa? Bisa semua kan? Tuh, apa kabar? Merdeka. PTBS? Tuh, silahkan lagi. Otomotif, pertanian, ternak, perikanan, udah make nih. Di udang, di ternak sapi, yang di kambing, hasilnya bagus. Saat cerita, pede nggak? Itu fungsinya pakai produk Pak. Ya, saat ngomong ceritain, kebetulan temennya punya ternaknya lebih banyak daripada dia. Ya, boleh nggak direkomendasiin? Boleh. Nah, ceritanya enak nggak? Enteng nggak? Gara-gara dia pakai. Tuh, beri aplaus dong. Nah, begitu juga ini sama ini. Kesehatan sama kecantikannya. Tuh. Jelas ya? Jelas. Karena kecantikan di sini kan nggak cuma untuk cewek, untuk cowok juga bisa, betul nggak? Hand body misalnya, sabunnya. Kalau udah make bisa cerita nggak? Ya. Tapi kalau nggak make, apa yang ceritain? Ya, itu ciri-ciri pengusaha. Tuh, beri aplaus dong buat ini semua. Silahkan duduk kali, silahkan. Perhatian lagi. Daftar nama.
Coba sekarang buku daftar namanya diangkat. Ini kenapa penting? Karena untuk dapat motor, mobil, semua dimulai dari situ. Daftar. Kalau nggak punya daftar nama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jelas ya? Ayo next daftar nama. Nih, saya kasih tahu pentingnya daftar nama. Engkau pun bisa. Ayo, C. Nah, daftar nama itu harus tertulis, tidak dipilih. Kenapa? Paling mudah gimana? Buka WA, buka nomor telepon, lihat, tulis. Kalau udah dibaca, kalau ditulis kan harus dibaca dulu mereka. Kalau bisa jangan dibaca dah. Soalnya kalau dibaca kan asumsi banyak. Andi, aduh, dia orang kaya. Aduh, dia punya utang. Aduh, ini kayak nggak bisa masuk. Udah. Persepsi kita terhadap teman kita semua keluar. Ya, udah kayak nggak punya uang deh. Kayaknya dia punya uang. Tapi gue malu prospeknya. Ini, dia sombong, dia ini. Semuanya keluar. Ya, kalau dibaca tuh. Betul apa enggak? Wah, saya udah diremehin sama dia nih. Waduh, nggak mau udah gengsi saya ngundang. Tuh, gara-gara dibaca. Maksudnya apa? Jangan dipilih, ya, ditulis semuanya. Pas mau diundang, aduh dia orang kaya lagi. Aduh, kira-kira mau nggak bisnis beginian ya? Itu asumsi kita tuh. Gara-gara dipilih di awal. Nggak akan terjadi daftar nama kalau misalnya dipilih di awal. Syaratnya di apa? Tarto. Jadi berarti ntar ditulis semua. Next lagi. Semua bisnis besar yang ada di dunia punya database atau daftar nama. Daftar nama adalah aset yang paling berharga. Ya, daftar nama membuat Anda bekerja lebih cepat dan terstruktur. Ya, next. Nih, Bapak Ibu semua. Bagaimana cara mengelola daftar nama? Yang paling pertama, apa kabar? PTBS. MTM. Ini daftar nama Anda. Saya ambil 100 aja. Perhatikan baik-baik 100. 100 diundang ke home prospect, diundang ke pertemuan. Yang bisa diundang di telepon hanya 75 orang. Sisanya nggak tahu lah kemana tuh. Ya, yang bisa hadir, yang dipresentasikan full hanya 50. Kenapa saya bilang full? Contoh gini. Bu Sundari sini, Bu Sundari. Ibu datang nih. Ke Tebet atau ke home prospect. Ibu lihat tuh rame-rame. Takut ibunya nih. Ini apa ya? Bingung ya. Akhirnya ibunya pulang. Duduk lagi, Bu. Pulang. Ini yang saya maksud. Hanya janji temu datang, terus pulang lagi. Tidak dipresentasikan dari awal sampai itu yang saya sebut. Contoh dalam presentasi, dia dengerin. Kakak, misi ya, saya ada telepon nih. Gatot dia, ada telepon katanya. Padahal dia tuh mukanya ngantuk, ya kan ya. Dia, sepet banget lah dia pokoknya tuh. Ya, sok sibuk tiba-tiba di home prospect tuh. Keluar dia, baru assalamualaikum warahmatullahi MC-nya tuh warahmatullahi. Belum dijawab udah pulang. Telepon di pojok, akhirnya nggak kelihatan, pulang dia. Ada yang begitu? Ada yang kayak patung, diundang, datang home prospect. Dari awal sampai akhir, tangan kaki nggak berubah. Loh, ada yang tanya, iya, ya nggak tahu sih, ya maunya begini. Begitu, ada nggak gitu? Pengen sih, iya sih, iya sih, nyebelin paham nggak sih?
Itulah orang-orang yang di sini nih. Nih. Nah, itu jangan dihindari Bapak Ibu semua. Termasuk saudara kita misalnya yang kaya misalnya. Yang kelihatannya kaya nih. Undang aja. Justru kalau kita diremehkan sama dia, dan itu belum tentu juga. Kadang-kadang kita belum ngundang udah merasa diremehin. Toh terjadi diremehin, justru saya yakin banget. Kalau orang terdekat ngeremehin kita bangkitnya cepat. Maka jangan pernah menghindar ngundang daftar nama. Karena itu bagus banget. Yang dipresentasikan full 50 orang. mulai kerasa sekarang nih. Tapi ingat, kita punya tujuan, punya alasan yang kuat, betul gak? Apa kabar? Kita pengen merdeka dong. Habis di presentasi, yang bisa dihubungi lagi hanya 30 orang. 20-nya apa? Memblokir Anda. Wajar nggak? Enggak lah. Teman masa diblokir? Takut dihubungi kan? Ya. Kecuali dia menteri ya nggak? Lah ini sama-sama ini masa dia blokir? Oh aneh banget. Ya. Sama-sama nggak punya tapi congkak, coak ya nggak? Kayak gitulah coak dia kan ya. Ya. Ini berarti Bapak Ibu semua nih. Nah, presentasi. Yang bisa ditelepon lagi follow up. Gimana? Bagian mana yang paling menarik buat Anda nih? Buat kamu nih? Tadi penjelasan tadi. Oh ya ini. Oh tapi saya nggak punya uangnya. Saya kasih waktu 3 hari ya. Kasih waktu seminggu ya untuk cari uangnya. Oke. Itu follow up namanya. Hanya 30 orang. Yang join berapa orang? 15. Ini contoh nih ya. Yang aktif berapa? 5. Berapa? 5 orang. Dari aktif ini akan ada hukum alam namanya. Ada yang fokus sama tujuan dan alasan dia bergabung, ada yang membelot. Nah, apa kabar? BTBS. Nah, muncullah satu leader. Ya, ada leader di sini, ada leader di sini. Wah, kita cuma butuh satu, Pak. Siapa? Diri Anda dulu. Ya. Setelah itu dari daftar nama kita cuma butuh satu kader, satu leader. Leader ini akan menghasilkan 5 orang yang aktif, akan menghasilkan 15 orang yang join, akan menghasilkan 30 sampai 100 orang semuanya itu. Semua orang yang sampai ratusan itu dari leader, satu leader doang. Ya. Kalau kita punya udah satu leader kanan, wah udah. Itu dia Bapak Ibu semua. Ya, berarti penting nggak daftar nama? Berarti kalau ditolak baru 20 orang, masih sisa berapa? 80 orang ditolak, terus masih bisa berapa? Hah? 80-nya ditolak, sisa berapa? 20. 20-nya itu yang nolak 15, sisa berapa? Dari 5 itu, Bapak Ibu semua priority. Berapa poinnya? Lebih nggak dari yang kita prospek? Tuh, karena apa? Hukum angka Bapak Ibu semua. Kalau orang udah ngerti hukum angka, nggak mungkin sakit hati ditolak 1, 2, 5 orang, 1000 orang, nggak. Karena hukum angka. Yang namanya angka itu dihitung, bukan pakai perasaan, tapi pakai pikiran kita. Kalau kita ngundangnya 100, nih, janji temu hanya bisa 75. Yang universitasnya hanya bisa sekian. Yang di follow up hanya bisa sekian. Yang join hanya 15. Ya, yang aktif hanya 5. Dari orang-orang ini akan melahirkan banyak banget, Pak. Ya, orang-orang yang join lagi. Ya, itu yang harus dimengerti tuh. Ya, itu diulang-ulang terus ya, begitu terus. Ya, kenapa harus dibuat daftar nama dengan sebaik mungkin? Next. Contohnya kayak gini. Ya, kecuali kalau yang di sosmed, kan kita nggak tahu, nggak kenal. Nah, kayak yang kita kenal buat begini nih.
Nah, perhatiin, yang udah buat, Bapak udah buat? Udah buat nama-namanya udah? Belum. Nih, namanya ditulis, tempatnya, F-nya apa nih? Finansialnya. Diukur dari Bapak sendiri. Dia lebih tinggi, sama atau di bawah kita? Kalau lebih tinggi 3. Nah, nih. A, ambisi. Supel, teachable, SP. Nah, ini. Ya. Ini semuanya harus ngerti nih. Next lagi, nggak usah dipersulit. Ya, santai aja. Next. Nah, saat membuat janji temu, mentalitas kita harus apa? Interview. Kita lagi mencari partner, bukan minta-minta. Ya. Yang kedua apa? Mempersiapkan. Yang ketiga, tes. Next. Nih, ini langkah-langkahnya. Ya, buka sekarang janji temunya. Ada nggak skrip janji temu? Nah, ini kita belajar ya, Bapak Ibu semua. Nih, perhatiin ya semuanya. Langkah-langkah membuat janji temu. Yang pertama apa? Atau bahasa Belandanya ice breaking. Ice breaking. Ya, kalau ibu pengen cair itu beli es. Kita makan bareng-bareng, namanya es breaking. Oke. Yang kedua, temukan alasan berbicara. Yang ketiga. Keempat. Kelima. 6. Contohnya gimana? Ini saya kasih bayangan dulu. Kebayang nggak Bapak Ibu semua kalau ahli dalam membuat janji temu? Sehari yang diundang ke Tebet, ke Home Prospect 3 aja. 3 kali 3 berapa? 90 orang yang bisa datang tuh. Kalau dari 90 orang dipresentasikan full, ada berapa yang datang? Banyak Pak yang gabung Pak, betul nggak? Ya, tuh. Ini kekuatan janji temu Pak. Kebayang nggak? Kita bisa janji temu, kita bisa mempromosikan pertemuan. Undangan kita setiap hari ada 3. Datang ke Home Prospect, datang ke Tebet bisnis seminar. Kira-kira ada yang gabung nggak? Karena Anda ahli di janji temu. Padahal buat janji temu aja tuh. Apa kabar? Membuat janji temu. Ya ini dahsyat banget nih Pak. Kelihatannya simpel nih. Membuat janji, terus mempromosikan pertemuan, terus 3 orang ini hadir di Home Prospect, hadir di Tebet. Per 1 hari. 3. Kalau kali 3 berapa? Berarti 90 Datanya tadi dari 100 aja. Join 15. Kalau 90 berapa? Ya 15 juga misalnya. Ya. Gara-gara apa? Bisa membuat janji temu. Terus bisa edifikasi. Tuh, apa kabar? PTBS?